Jangan sampai Bobol Bos. Sebetulnya amanahnya di undang-undang bisa triliunan Ya. sebetulnya. Terus kenapa industri musiknya pencapaian cuma 0,47%, tidak sampai 1%? Halo bosku, jumpa lagi di channel Bobol Bos. Saat ini Bos Tenggo sedang bersama salah satu musisi senior nasional, Mas Anang Hermansyah. Hai. Halo Mas Anang, apa kabar Mas Anang? Sehat, Mas Anang? Baik. Sehat lah ya, salaman nggak apa-apa nih lagi musim corona Mas Anang ya? Sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh ya? Harus pakai salam sekarang, harus salam begini, nggak boleh jabat tangan. Ya. Tapi terlepas dari corona, kita kebetulan dengan musisi senior, kita bicara musik aja nih Mas Anang ya. Kita memperingati Hari Musik Nasional, tanggal 9 Maret. Ya. Sementara itu Mas Anang kemarin sempat menyampaikan kondisi musik saat ini mengalami masalah yang sangat klasik gitu terkait royalti dan hak cipta. Gitu ya Mas Anang ya. Yep. Gimana itu tanggapan Mas Anang terkait hal itu Mas? Iya, memang semenjak Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta kita diperbarui, Iya. itu memang harusnya disertai perbaikan industri musiknya di Ya. ranah di royalti maupun di penegakan pelanggaran hak cipta. Sebetulnya ada pergerakannya dari pemerintah dengan lahirnya memang itu amanah dari undang-undang, yaitu LMKN, Ya. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berjalan. Iya. Cuman perjalanan dia ini tidak bisa serta-merta terus tidak dilanjutkan dengan action plan lanjutan. Oh, nggak Bahwa ada actionnya. action plan lanjutan itu sebetulnya amanahnya di undang-undang jelas bahwa kita harus punya big data, kita Ya, harus punya betul. sistem monitoring yang kuat menyangkut penarikan performing right, terus bagaimana sosialisasi performing right di ranah-ranah pemakaian untuk tujuan komersial. Nah itu harusnya ditingkatkan oleh LMKN dalam ranah penarikan dan pembayaran royalti kepada teman-teman seniman. Oh ya, Realisasinya sudah mulai terlihat membaik. membaik ya. Bahwa 15 tahun 2015, 16, 17 itu terjadi 135 miliar penarikan. Iya. Kalau ini disertai dengan pemahaman bahwa harus disiapkan sebuah sistem perencanaan yang lebih terstruktur dengan baik, ini harus bisa triliunan sebetulnya. Kalau sampai hari ini 3 tahun kemarin bisa berturut-turut bisa mendapat 135 miliar, ini kan perlu perhatian dari pemerintah. Harusnya pemerintah bisa lebih jauh melihat bahwa apakah iya pendapatan musik Indonesia cuma segini. Iya. Kalau kita bicara dengan pendapatan ekonomi kreatif di tahun 2018-2019 adalah 1.000 triliun lebih, Iya. itu ada unsur musik Iya, semuanya. Terus kenapa industri musiknya pencapaian cuma 0,47%, tidak sampai 1%? Itu kan harusnya jadi pertanyaan banyak pihak. Tanggung jawab ini tanggung jawab kolektif sebenarnya. Tapi kalau mau persoalannya sudah amanah konstitusinya ada di pasal 22 nomor 8 sudah ada jelas amanahnya. Iya. Ada di mana itu. Iya. Terus Badan Ekonomi Kreatif sudah ada undang-undangnya yang lahir. Harus ada sinergitas di antara kementerian bahwa ini tidak bisa dikerjakan dengan sektoral. Ini adalah ada saling terkaitan seluruh kementerian yang menyangkut hal ini. Nah, Mas Anang sendiri kan sudah berkarir di industri musik sejak tahun 80-an, tahun 90. Iya, Artinya itu udah dari generasi lima presiden Mas ya, dari Ya, Pak betul. Harto, Ya, oleh Pak Bapak. B.J. Habibie, Megawati, SBY sampai Jokowi ya. Mas Anang sendiri melihatnya seperti apa perubahan industri musik di Indonesia dari zaman ke zaman seperti itu hingga saat ini? Karena ini berhubungan dengan teknologi, kelihatan memang pertumbuhan hari ini memang sangat luas karena teknologinya pun merambah sampai ke pelosok-pelosok daerah. Karena kemudian fasilitasi pemerintah hari ini kelihatan bahwa ada kemampuan, ada usaha, ada kelihatan keberpihakan terhadap pembangunan infrastruktur
daerah-daerah. Iya. Dan platform internasional itulah yang sekarang menyebarkan musik kemana-mana. Kalau ngomong itu jelas hari ini lebih maju. Bagaimana sih sebetulnya pendapatan atau geliat dari kesejahteraan seniman sendiri? Bagaimana geliat dari bagaimana sih profesi ini ditempatkan menjadi sebuah profesi yang memang seperti profesi-profesi yang lain. Iya. Terus bagaimana di ranah pendidikan, apakah ini sudah mengalami perbaikan dari kurikulum yang lama sampai kurikulum hari ini tentang musik Indonesia. Iya. Dan notabene sekolah musik itu ada di mana-mana. Sekolah musik ya. Bagaimana standarisasi hal itu? Bukan ngomong standarisasi pengkaryaan. Banyak orang nanti ngomong itu, kok karya di standarisasi gedang. Nggak ada masalah standarisasi pengkaryaan. Kalau pengkaryaan orang berkarya juga jelas aja. Harus ada hal yang jelas dalam ekosistem tersebut, bahwa gimana sih lagu itu harus dibayar, bagaimana sih lagu itu mendapatkan royalti, bagaimana sih hal itu harus diatur di seluruh dunia, belahan dunia manapun diatur. Karena menyangkut ada sebuah karya yang menilaikan hal ekonomi. Masa orang lain yang menikmati penciptanya kagak? Iya. Nah terus gimana? Masa terus pemerintah diem aja, terus negara diem aja, ada senimannya yang miskin, tapi lagunya dinyanyikan kemana-mana, di style di mana-mana. Penduduk kita, anak muda kita yang kerja di kreatif industri ada 16 juta orang. 16 juta ya. Tapi Nah ini harus difasilitasi model apa supaya kita bisa bicara kenapa BTS di Korea bisa dapat 30 triliun. Kenapa di Indonesia enggak? Bukan kita nggak mampu loh. iya. Jangan sampai dibicarakan ke sana. Kita punya kemampuan untuk bisa melewati Korea. Cuman pasti pertanyaan apakah terus itu butuh fasilitas? Fasilitas pemerintah adalah fasilitas regulasi itu hak. Ini memang itu tanggung jawab dia untuk menyiapkan regulasi yang baik. Contohnya apa? Bagaimana sih ranah penarikan royaltinya anak-anak? Bagaimana sih ranah teksnya anak-anak? Bagaimana nanti yang hubungannya dengan BPJS dan seterusnya? Nah ini kan juga bagian dari fasilitas anak-anak merasa bahwa insan seni musik, industri musik Indonesia diperlakukan hal yang sama dengan profesional lain. Ada fasilitasnya, ada regulasinya yang jelas, ada waktunya yang jelas, cara kerjanya, ada penambahan waktu kalau kelebihan yang lebih jelas, ada asuransinya, ada segalanya di proses di profesional lain. Bisnis itu terjadi karena memang ada permintaan, dan sekarang ada fasilitasnya, kelihatan bahwa YouTube yang berjalan karena YouTube tahu-tahu bisa dimonetizing, mendapatkan uang. Melihat YouTube adalah satu sistem yang memang transparansinya kelihatan, dipertanggungjawabkan, seluruh dunia memakai platform itu dengan baik. Ya kenapa enggak? Itu bukan sebuah pelarian, itu justru sebuah pengembangan. Jadi itu sebuah hal yang positif ya Mas menurut. Sangat positif. Seluruh dunia mengamini bahwa ini sangat positif. Oke Mas Anang, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin bisa kasih pesan sedikit terkait Hari Musik Nasional, pesan singkat Mas. Buat pecinta musik Indonesia, terus cintai musik Indonesia dan cintai bahasa Indonesia dan cintai Pancasila. Jangan sampai Bobol Bos. Thank you Mas Anang. Pilihannya dua. Kalau pilihan dua itu pilih yang mana Mas? Anak bisa jalanin dua-duanya.